sore itu kita dapat himbauan kalau ada pendemo mendekat dengan tempat Pak Sahroni. Iya. Kebetulan kan kita cukup dekat ya, Iya. cukup dekat juga. Jadi suami saya itu menghimbau bahwasanya jangan kemana-mana ya Kak. Kalau emang mau di sini main bola ya udah, kalau itu pulang karena akan ada aksi massa maksudnya. Jadi ada demo, jadi jangan mendekat ke arah sana. Dan anak ini nggak paham kalau misalnya yang di dapat jam gitu kan, yang dipamerin itu ternyata dinotis oleh orang-orang dan diupload di media yang mungkin media juga tahu ternyata anak yang dapat ini nih jamnya harganya fantastis. Halo Tribuners, pada hari ini saya Ibriza Fastifami, reporter tribunnews.com sudah bersama orang tua dari seorang anak yang sempat viral di media sosial terkait dengan peristiwa penjarahan di rumah anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni. Seperti diketahui memang pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 lalu telah terjadi aksi penjarahan oleh sejumlah orang yang tidak dikenal seperti itu di rumah Ahmad Sahroni. Untuk itu, untuk lebih lanjut langsung saja saya sudah bersama dengan Ibu Andriani. Ibu Andriani usia berapa tahun Ibu? 43. 43 saat ini. Bu, bisa diinformasikan Bu, maksudnya anaknya saat ini tuh usianya berapa tahun, kemudian duduk di kelas berapa Bu? Mau 14 tahun, duduk di kelas 8. Oke. Bu Andriani, saya langsung aja Bu ingin menanyakan lebih lanjut soal pada saat hari Sabtu tanggal 30 itu sebetulnya di rumah atau di rumah Ibu Andriani ini semua anggota keluarga sedang apa sih Bu gitu? Sebenarnya sih hari itu semua sih masih berjalan dengan baik-baik aja ya. Maksudnya dengan aktivitasnya masing-masing. Saya juga masih keluar, saya juga melakukan aktivitas seperti biasa karena memang nggak ada apa-apa gitu loh. Oke. Bu, bisa diceritakan Bu, maksudnya secara kronologisnya seperti apa sampai putranya gitu Bu ya, sampai bisa menonton kemudian viral itu mendapatkan jam tangan mewah itu Ibu? Iya, jadi kebetulan pada saat kejadian itu sebenarnya anak saya sedang main bola. Oke. Sudah dicari oleh abinya karena sore itu kita dapat himbauan kalau ada pendemo mendekat dengan tempat Pak Sahroni. Iya. Kebetulan kan kita cukup dekat ya, Iya. cukup dekat juga. Jadi suami saya itu menghimbau bahwasanya jangan kemana-mana ya Kak. Kalau emang mau di sini main bola ya udah, kalau itu pulang karena akan ada aksi massa maksudnya. Jadi ada demo, jadi jangan mendekat ke arah sana. Oh, sebelumnya udah tahu Bu bahwa akan terjadi aksi Ada massa himbauan gitu? karena masyarakat sekitar kan sudah tahu kan. Jadi udah dengar mau ada keramaian kayak gitu kan. Jadi otomatis kita sebagai pihak keluarga kan saling mengingatkan aja sama anak-anak juga sama si abang jangan kemana-mana, sama yang kecil juga karena memang hari Sabtu kan biasanya juga di rumah aja gitu, nggak kemana-mana gitu kan, ada aktivitas seperti biasa di rumah saja seperti itu. Jadi sempat diingatkan. Nah selepas itu terjadi di keramaian itu memang rame pada saat itu, akhirnya datang pendemo ke tempatnya Pak Ahmad Sahroni. Otomatis kita warga juga hanya pengen tahu sih ujung-ujungnya, hanya pengen tahu dan memang melihat kejadian itu gitu loh. Nah kebetulan itu kira-kira pukul berapa tuh Bu ya? Udah mulai mungkin setelah asar ya apa? Kayaknya sih kejadiannya, maksudnya rame-ramenya ya. Tapi proses penjarahannya saya lupa, cuman anak saya pas mau pulang itu pas mendekati 5:30 mau maghrib baru dia pulang pas kejadian itu. Itu pun sempat kita cari karena kita cari kok nggak ada ya, kemana ya? Oh berarti anak ini nih kita nggak sadar juga kan, tadi awalnya memang tadinya dari lapangan bola yang dekat sini, ternyata ikut-ikutan sama teman-temannya karena ada banyak massa yang menuju ke rumah Pak Ahmad Sahroni seperti itu. Oh, jadi diajak temennya mungkin gitu. Ikut-ikutan lah, maksudnya pastilah anak-anak mana ya, anak seusia remaja itu ada keramaian apa, hanya pengen tahu gitu tadinya. Akhirnya sampai dia di depan rumahnya
Pak Sahroni sendiri. Oke. Terjadilah, mungkin udah pada tahu ya, serame itu, Iya, terjadi kerumunan seperti itu, dan meluruskan bahwa anak saya memang gak ada niatan, asasnya gak ada niatan, hanya ikut-ikutan. Kebetulan kejadiannya pada saat itu, dia bilang cerita, kan aku tanya kan, akhirnya finally aku tanya, waktu itu Kak kenapa? Maksudnya kok akhirnya kok kesana, terus kamu kok bisa mendapatkan jam dan sampai kita viral seperti ini gitu loh. Oke. Iya kan? Akhirnya pada saat itu saya tanya, dia cerita, saya bilang waktu di keramaian memang dia ada kesana sama teman-temannya untuk menonton apa-apa, bukan niatan apa. Karena memang Bun itu yang ngambil barang-barang itu seperti yang aku jelasin tadi malam itu. Jadi nggak cuma satu orang, banyak, dan satu orang itu nggak mungkin nggak ngambil barang tuh cuma satu barang atau apa, tapi sebanyak yang dia bisa ambil. Dia ambil dan itu dijarah juga dan terjatuh itu, jadi diambil sama dia, dan dia nggak paham kalau seandainya jam yang dia ambil itu dan sebuah tasbih itu dengan harganya fantastis jam itu. Oke. Mau memperjelas lagi maksudnya, ketika putra ibu gitu mau keluar untuk main bola, sebelum memang bilang untuk ingin main bola gitu keluar? Iya, karena sempat dicari. Seperti sebelum, karena kita nggak dengar mau ada keramaian, kita cari dan di ultimatum sama abinya, Kak jangan kemana-mana ya. Kalau emang mau main bola aja di sini. Jangan ikut kerumunan massa. Karena kalau ikut kerumunan massa, kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Takutnya ada apa. Kita juga sebagai orang tua takut, khawatir gitu. Maksudnya terjadi apa-apa, jangan sampai ada kerusuhan atau apa, kan kita juga takut. Oke. Tapi ketika berhasil menemukannya itu kapan, Bu? Jadi pada maksudnya menemukan ketemu sama putra ibu gitu. Oh, itu dia pulang sore. Pulang, karena kita cari. Karena waktu itu saya sempat ke sana dan hanya ingin tahu, tapi ngerasa udah terlalu banyak massa. Saya dan anak saya yang pertama pulang. Sambil nyari dia juga, ternyata nggak ketemu. Bukan saya pulang, saya nunggu di rumah. Kebetulan gantian sama abinya. Coba Bi, cari Bi, anaknya kemana? Takutnya ada di situ. Suruh pulang gitu. Nah, kebetulan Abi carinya abinya nyari nggak ada. Abinya sempat mau marah, karena mau marahnya apa? Kamu udah disuruh pulang, jangan ikut-ikutan. Ternyata karena apa? Mau maghrib, mau sholat. Bukannya kamu nanti mandi, sholat di masjid, kamu malah main ke situ. Makanya tadinya belum tahu viral, belum tahu apa. Akhirnya aku tanya, akhirnya dia pulang apa? Ada tetangga yang memberitahu, Tante tadi mungkin anaknya nemuin jam tuh. Gitu, maksudnya itu tahu dari tetangga. Coba nanti ditanya apa, makanya aku tanya, Kak kamu ikut ke situ kenapa? Bukan kenapa ya, maksudnya ikut-ikutan ke situ, akhirnya nonton, maksudnya apa? Terus akhirnya menemukan apa? Oh, berarti ibu tahu video viral itu dari tetangga gitu? Di notice aku sama teman-teman. Oh, Di notice, akhirnya aku buka viral. Itu pun anakku karena mau maghrib, kita kan mau maghrib. Kak udah mandi dulu, sholat dulu, apa segala macem. Baru aku juga habis maghrib buka handphone, aku nggak tahu ternyata di notice. Dan aku juga nggak nyangka gitu, maksudnya viral itu. Viral itu ya? Betul. Ya ketika itu kan maksudnya di medsos juga ramai tuh Bu, maksudnya soal aksi penjarahan di rumah Pak Sahroni gitu kan. Nah itu berarti ibu di WhatsApp segala macam gitu sama teman? Jadi di notisnya itu karena yang teman-teman deket tahu ya, karena itu fotonya anakku yang beredar ya, maksudnya dengan video yang ada anak ada anak sedang nge-vlog, yang anak itu juga nge-vlog. Jadi anak itu hanya seru-seruan, nge-vlog seru-seruan, ya kan, temen-temennya misalnya dapat apa, dipanggil anakku, kalau dapat apa, dan anak ini nggak paham kalau misalnya yang di dapat jam gitu kan, yang dipamerin itu ternyata di notice dengan orang-orang dan diupload di media yang mungkin media juga tahu, ternyata anak yang dapat ini nih jamnya harganya fantastis. Betul. Itu yang jadi orang tua, jadi kita jadi cukup wah, jadi kalau kayak gini caranya, makanya aku langsung ngomong ke anakku, Kak, dengan adanya berita begini, ini juga bukan hak kita. Saya langsung otomatis sama suami habis maghrib itu, setelah suami juga sholat apa segala macam, saya lapor RT, saya lapor RW, saya langsung lapor lurah dan ketemu camat untuk bisa dijembatani bagaimana caranya kita memang mau mulangin jam itu. Oh, oke. Tapi Bu memang bukan anak ibu gitu yang memvideokan atau ngevlog segala macam, bukan anak-anak. Beda, iya betul. Berarti ada orang lain yang memang sedang ngevlog, dan anakku hanya
hanya senang aja dapat Antusias apa, ya, Bu? iya antusias dapat apa Oke. gitu kan. Anak remaja pada umumnya Iya. yang ikut-ikutan, yang dia nggak akan nyangka dia bisa viral, dia juga nggak nyangka akan sedahsyat ini dengan Oke. pemberitaan yang ada seperti itu. Oke. Bu, tapi ketika pulang sampai ke rumah, anaknya cerita nggak sih, Bu? Dia masuk ke dalam gitu, mengambil barang Enggak, aku di dalam tanya. rumah. Oke. Justru aku tanya kronologi yang terjadi kamu pada saat itu tuh Iya. gimana? Seperti yang aku tadi bilang, aku tanyain, Oke. Kak, ceritain dulu deh gimana. Iya. Aku tanyain gitu Oke. karena ya mau nggak mau ya itu kan antara komunikasi orang tua Iya, anak ya kan, betul, mau nggak betul. mau. Maksudnya coba ceritain dulu. Jadi aku tahu maksudnya kamu tuh pada saat itu tuh ngapain, ternyata dari pulang main bola sama teman-temannya karena ada kerumunan massa hanya ingin tahu, ikut-ikutan gitu kan, ayo ke sana atau apa. Masuk, Bu, tapi anaknya masuk ke dalam. Ada Menceritakan itu dibilang. Posisinya waktu itu dia ada di depan rumah Pak Saroni. Depan Oke. rumah Pak Saroni itu kan kalau dilihat dari videonya sendiri aja itu kan orang keluar masuk Wah, kan kerumunan. banyak sekali. Dan memang bisa lihat sendiri setiap orang pasti bawa keluar masuk, Bawa barang. keluar bawa itu yang Iya. itu yang itu yang di bener-bener yang wah memang ramai Sampai sekali. rumah ditunjukin sampai ke ibu. Finally akhirnya setelah aku tanya, kamu akhirnya Kak dapat ya itu yang dia kasih aku, ini pun jamnya, ini tasbihnya. Oke. Apa yang ibu lihat, Bu? Maksudnya apa yang ibu rasakan ketika ngelihat itu Saya dibawa belum sama dia? tahu. Oh, Saya belum tahu itu jam Jam LM. mewah gitu ya? Saya nggak tahu harganya sefantastis itu. Iya. Kita biasa aja, kita Iya. oh ya oke gitu. Cuman memang jam itu pasti jam mahal gitu kan, Oke. nggak tahu. Dan setelah itu baru dinotis. Tapi memang tetangga yang ngasih tahu itu yang sebelumnya, memang Tan itu coba tanyain kakak dapat apa. Kayaknya itu jamnya juga jam mahal. Jadi bilang gitu, jamnya jam mahal, Oke. iya kan. Jadi tolong coba disimpan aja dulu Tan, gimana caranya, gitu Oke. kan. Ibu nggak sempet searching gitu, mau misalnya di internet tahu nih jam ini. Nggak keburu karena memang udah ke notice Oke. dan viral, dan aku ngeliat hanya dari caption itu. Oke. Si anak ini megang dengan Iya. ada gambar, tahu kan gambar-gambar jam Richard itu kan, Richard Mille itu dengan harga segitu. Itu yang wow, ternyata viral dan harganya sefantastis Iya, itu. oke. Suasana kebatinan ibu nih sebagai ibunya gitu, Bu, pada saat ngeliat anaknya viral, terus kemudian ini bawa barang yang kita bisa sebut itu barang milik orang lain gitu, Bu. Menurut ibu seperti apa sih, Bu? Pada awalnya kaget, shock, Iya. dan apa ya, dan perasaan itu ya campur aduk gitu karena biar bagaimanapun saya dan abinya tetap garda terdepan dia kan, Iya. tetap pasang badan garda terdepan. Kita juga harus minta maaf karena memang itu bukan hak kita gitu. Dari awal saya udah bilang, Kak, ini bukan hak kita. Kita sebagai orang tua maju menjembatani, kita akan mulangin ini barang. Ya udah kamu duduk diam tenang aja, dan ini jadi pelajaran buat kamu untuk kamu bisa berpikir lebih nanti di saat umur kamu segini nih. Kamu harus tahu memang kan udah diajarkan, kamu juga udah diwanti-wanti jangan ke situ, jangan ikut-ikutan. Ternyata kamu tetap kan membandel gitu, ikut-ikutan. Apa ini terjadinya akhirnya ya kita mau nggak mau saya sebagai orang tua, saya sama abinya ya maju untuk memang menyelesaikan ini secepat mungkin. Seperti itu. Itu sempat terpikir ini gak sih, Bu? Maksudnya, wah ini ngambil barang orang gitu, maksudnya dalam konteks penjarahan gitu. Sempat terpikir ada, takut terjerat hukum atau segala macam. Aku belum pikiran sana karena aku memang dari awal aku udah lapor Pak RT aja anakku dapat barang ini. Aku ada e-tiket untuk memang kita berdua ya, aku dan suami ya udah Bi, ini memang bukan ini hak kita, kita pulangin. Kita Harus dikembalikan itu, Bu? Iya, kita pulangin, dan memang kita tolong di jembatannya, apalagi setelah kita tahu dapat jam dan ternyata harganya sebegitu, itu kan gak nyaman hidup aku dan suami ya. Satu kali 24 jam, jam itu ada di rumah, dan itu buat kita nggak nyaman, kita nggak bisa tidur. Karena itu hak orang kan, punya orang. Betul. Ada perasaan gak tenang itu, Bu. Betul sekali. Ada perasaan gak tenang. Bu, sempet gak ketika maksudnya jam itu di rumah, ada nggak tetangga atau orang lain gitu yang tahu ibu pegang jam itu gitu, di rumah ini ada jam mahal itu gitu? Ada yang tanya untuk nawar nggak, Bu? Mau beli? Oh, gitu? nggak ada. Nggak ada? Karena hanya perangkat RT yang tahu RW.
karena memang aku mau kembalikan. Oh, oke. Selebihnya nggak ada tuh apa-apa tuh nggak ada apa-apa. Oke. Nah, Bu, sekalian bisa diceritain Bu, proses pengembaliannya itu ya. Dari awal kan maksudnya langsung kontak RT, RW. Selanjutnya Bu sampai dikembalikan ke pihak Pasyaron. Iya, jadi aku dijembatani RT RW, camat, lurah camat itu, alhamdulillah aku bisa malah Pak Imamuddin perwakilan itu datang ke rumah gitu, alhamdulillah. Jadi aku nggak mesti nyamperin kemana-mana. Oke. Itu datang di malam itu juga Bu ya? Jadi kejadian Sabtu itu kan malam. Sabtu sore, jatengnya itu Minggu sore. Oh, Minggu sore. Satu hari, iya. Oke. Minggu sore silaturahmi, alhamdulillah ketemu Pak Imamuddin. Saya sebelumnya juga udah minta maaf karena memang ini hanya asasnya ikut-ikutan, anak remaja ikut-ikutan, ada terjadi ya demo dan akhirnya penjarahan. Bukan niatan atau apa-apa Pak, saya minta maaf, saya bilang gitu. Jadi lewat Pak Imamuddin akhirnya jam itu, karena saya merasa juga dan sudah diberitahu sama RT setempat, ya udah Bun, karena memang yang terdekat itu memang Pak Imamuddin yang bisa kita percaya untuk memang menyimpan ya cukup fantastis ya, maksudnya jam Barang itu Budi ya. Pasyaron Betul. itu ya? Iya. Oke. Berarti ada berapa orang Bu yang pada saat itu datang ke sini dari pihak Pak Syaron itu? Pak Imamuddin sama RT RW saya ada, kebetulan ada juga beberapa RT rekanan yang RT sini ya maksudnya. Itu aja sih, nggak banyak. Saya dan suami udah itu aja. Oh, Jadi nggak seperti mungkin video yang pernah viral di set itu kan hanya beberapa, nggak yang nggak rame-rame juga. Jadi mas nggak. prosesnya kekeluargaan ya Bu? Betul kekeluargaan sekali, dan alhamdulillah Pak Imamuddin juga maksudnya menyambut baik gitu, maksudnya ada niatan etiket baik dari awal kami untuk memang Pak ini memang bukan hak kita Pak, kita mau pulangin gitu kan. Memang itu aja sih. Nah Bu, ada informasi yang saya dapat kalau pada saat pertemuan itu di sini berarti Bu ya? Itu ada tanda tangan dari para pihak ya Bu, maksudnya? Oh, itu hanya surat pernyataan penguatan saja. Jadi apabila ada yang ya mungkin oknum yang ingin atau apa ya yang nggak jelas lah ya, kita tahu ya banyak sekarang. Jadi kurang lebih saya bikin surat pernyataan, itu pun memang sangat dihimbau dan disetujui gitu. Jadi jangan sampai tidak buat surat pernyataan seperti itu. Oke. Apa Bu yang disampaikan pihak Pak Saroni waktu itu Bu? Maksudnya ini dikembalikan memang atas saran Pak Saroni untuk mencari barang-barangnya gitu, ada yang disampaikan seperti itu nggak? Aku nggak tahu. Oke. Aku nggak tahu. Yang jelas sih kalau yang lainnya aku nggak tahu ya. Karena kalau waktu itu hari itu memang kejadiannya sore, habis maghrib kita koordinasi. Emang niatan kalaupun malam itu bisa dipulangkan, saya pulangkan. Tapi ternyata Pak Imamuddin kan nggak, pasti sibuk juga ya. Itu pun mungkin perlu disampaikan juga apa mungkin, makanya besok sorenya baru bisa ketemu. Oh, jadi baru sempat ketemu tuh di hari Minggu itu. Betul. Tetangga sendiri Bu, setelah dikembalikan itu ada ini nggak Bu, maksudnya ada perbincangan nggak Bu yang Ibu ketahui gitu soal? Kebetulan alhamdulillah ya tetangga di sini support mau, dalam arti kata ya memang itu bukan haknya gitu kan, dan diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan. Support aja, dan gak ada itu yang ngomongin simpang siur atau semakin menambah komenan negatif atau apa, alhamdulillah gak ada. Bu, ngeliat kejadian di rumah Pak Saroni kemarin gitu, buat Ibu sendiri sebagai orang tua dari putranya gitu yang kemarin juga sempat viral karena terlibat dalam aksi tersebut di situ gitu. Menurut Ibu sendiri situasi yang ada saat ini seperti apa sih Bu? Pendapat Ibu gitu? Kalau untuk aksi yang kemarin sih sampai penjarahan sebenarnya sih nggak pengen ya, nggak pengen, harusnya nggak terjadi ya sampai anarkis gitu, nggak pengen seperti itu. Cuman kalau untuk saat ini, kalau untuk ruang lingkupnya sekarang kan itu sampai akhirnya ditutup kan, tidak boleh keluar masuk dari, karena memang sebenarnya warga juga udah menjaga ya, setahu aku warga setempat sudah menjaga. Tapi akhirnya itu jebol juga mungkin dari oknum-oknum, kita juga nggak tahu sih Mas. Bisa sampai sebegitu akhirnya terjadi gitu demo dan penjarahan atau apa, mungkin juga ada oknum-oknum yang nggak tahu dah dari mana itu kayak gitu. Kita juga warga pastinya ngejaga tempat tinggal gitu masing-masing pastinya gitu aja sih. Cuman saya sangat disayangkan aja. Bu, terakhir ada yang mau disampaikan nggak Bu? Maksudnya harapannya
ke depan dengan situasi yang ada saat ini gitu Bu? Iya, mudah-mudahan semuanya semakin membaik ya. Nggak ada lagi demo yang maksudnya yang sampai seperti penjarahan kemarin juga, yang sudah ya seperti itu ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Saya juga minta maaf nih sebelumnya ya kan, sampai saya juga siapa sih yang mau viral seperti ini, nggak ada niatan untuk apa-apa. Dan saya juga udah ya paling nggak saya ngasih tahu anak saya bahwa memang ini kejadian jadi pelajaran banget dalam hidup kita gitu, maksudnya jangan diulangi, jadikan pelajaran gitu kan. Dan memang perbuatan yang udah dikasih tahu tidak baik. Jadi saya udah bilang sama anak saya, kalau orang tua ngomong tolong didengarkan, maksudnya disimak aja, didengarkan. Kalau emang udah tahu nggak baik jangan ikut-ikutan. Karena anak-anak remaja ini yang sekarang ini nih asasnya sih memang ikut-ikutan aja, diajak temannya ikut karena diajak ayo gitu aja sih sekarang. Itu aja. Closing ya Bang? Ya Tribuners, sudah kita dengarkan keterangan dari ibu yang anaknya terlibat pada saat peristiwa di rumah Ahmad Saroni pada Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 kemarin. Dan terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.